Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sejumlah orang yang mendengarkan refleksi dari episode ke-138 menanggapi renungan tersebut dan mengirimkan sejumlah pertanyaan kepada saya secara khusus tentang puasa dan pantang. Yang paling banyak ditanyakan adalah praktek-praktek puasa kita yang tidak seperti agama lain. Yang lain menilai puasa dalam gereja Katolik itu kurang gregetnya, dan banyak orang Katolik tidak serius menjalankan puasa dan pantang. Baiklah, kita memanfaatkan refleksi pada episode ke-139 ini untuk sedikit membahas hukum puasa dan pantang yang berlaku di dalam gereja Katolik. Hukum tentang puasa dan pantang tertera dalam hukum gereja yang kita kenal dengan nama Kitab Hukum Kanonik nomor 1249 sampai 1253 di bawah judul Hari Tobat. Kita akan membaca kanon-kanon tersebut untuk memberi gambaran tentang puasa dan pantang bagi umat beriman. Kanon 1249. Semua orang beriman Kristiani wajib menurut cara masing-masing melakukan tobat demi hukum ilahi. Tetapi agar mereka semua bersatu dalam suatu pelaksanaan tobat bersama, ditentukan hari-hari tobat, di mana umat beriman Kristiani secara khusus meluangkan waktu untuk doa, menjalankan karya kesalehan dan amal kasih, menyangkal diri sendiri dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara lebih setia, dan terutama dengan berpuasa dan berpantang menurut norma kanon-kanon berikut. Kanon 1250. Hari dan waktu tobat dalam seluruh gereja ialah setiap hari Jumat sepanjang tahun dan masa 40 hari sebelum Paskah. Kanon 1251. Pantang makan daging atau makanan lain menurut ketentuan konferensi para uskup hendaknya dilakukan setiap hari Jumat sepanjang tahun, kecuali hari Jumat itu kebetulan jatuh pada salah satu hari yang terhitung hari raya. Sedangkan pantang dan puasa hendaknya dilakukan pada hari Rabu Abu dan pada hari Jumat sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Kanon 1252. Undang-undang mengenai pantang mengikat mereka yang telah berumur genap 14 tahun, sedangkan undang-undang mengenai puasa mengikat semua orang yang berusia dewasa sampai awal tahun ke-60. Namun para gembala jiwa dan orang tua hendaknya berusaha agar juga mereka yang karena usianya masih kurang tidak terikat wajib puasa dan pantang, dibina ke arah makna tobat yang sejati. Kanon 1253. Konferensi para uskup dapat menentukan dengan lebih rinci pelaksanaan puasa dan pantang, dan juga dapat menggantikan seluruhnya atau sebagian wajib puasa dan pantang itu dengan bentuk-bentuk tobat lain, terutama dengan karya amal kasih serta latihan-latihan rohani. Saudara, pertama-tama mari kita menyadari bahwa praktik puasa dan pantang itu berkaitan erat dengan kesadaran untuk bertobat. Puasa dan pantang dijalankan untuk motivasi ini, bukan sekedar diet menurunkan berat badan atau hanya sebatas alasan kesehatan. Di dalam masa tobat ini, umat beriman secara khusus meluangkan waktu untuk berdoa, menjalankan karya kesalehan dan amal kasih, menyangkal diri sendiri dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara lebih setia, dan terutama dengan berpuasa dan berpantang. Jadi, pelaksanaan puasa dan pantang itu tidak terpisah, tetapi sejalan dengan kewajiban iman lain, yakni berdoa, beramal, dan mengendalikan diri. Gereja memberi perhatian besar pada hari tobat.
Dalam Kanon 1250 dituliskan bahwa hari Tobat itu adalah hari Jumat sepanjang tahun dan 40 hari sebelum Paskah yang kita kenal dengan sebutan masa Prapaskah ini. Hari Tobat ini ditekankan untuk mengingatkan umat beriman akan hakikat dirinya sebagai makhluk fana yang diciptakan dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Daging yang lemah ini mudah jatuh ke dalam kesalahan dan sering tidak mampu melawan godaan kegelapan. Maka tobat diperlukan sebagai wujud rekonsiliasi diri dengan Tuhan, di mana kita mengakui kelemahan dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan Tuhan memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita. Pertobatan itu bisa dijalankan secara bersama-sama dalam ibadat-ibadat tobat maupun dalam pengakuan dosa secara pribadi. Dalam skala kecil, pertobatan dijalankan secara pribadi atas dosa-dosa ringan. Walaupun disebutkan hari Jumat sepanjang tahun dan 40 hari sebelum Paskah sebagai hari tobat, sangatlah dianjurkan agar umat beriman yang berdosa dan menyadari kesalahannya langsung melakukan pertobatan itu dengan cara-cara yang memungkinkan. Kewajiban berpantang menurut Kanon 1251 seharusnya dijalankan pada setiap hari Jumat, namun itu sesuai dengan kebijakan uskup setempat. Bentuk pantang yang paling populer ialah pantang daging, tetapi bisa juga makanan-makanan kesukaan lain, bahkan juga menyentuh aktivitas-aktivitas kesukaan lainnya. Dalam masa Prapaskah, kewajiban pantang ini dipadukan dengan puasa selama 40 hari. Hari yang paling berat ialah hari Rabu Abu dan hari Jumat Agung. Di saat puasa dan pantang wajib hukumnya bagi semua orang dewasa hingga berusia 60 tahun. Baiklah diperhatikan bahwa menurut Kanon 1252, kewajiban pantang dimulai pada usia 14 tahun, jadi sekitar usia komunio pertama. Puasa berlaku bagi semua orang dewasa mulai 18 tahun hingga 60 tahun, tetapi tidak berlaku bagi orang-orang sakit. Tujuan dari puasa dan pantang adalah mengambil bagian dalam sengsara Kristus. Dengan itu kita melakukan penyilihan atas dosa-dosa kita dan membangun jembatan rekonsiliasi dengan Tuhan yang Maha Rahim. Di dalam wilayah Keuskupan Pangkal Pinang, tempat sekarang saya berkarya, menanggapi situasi pandemik ini, Bapak Uskup Pangkal Pinang menetapkan beberapa pertobatan yang perlu diperhatikan umat beriman, yakni menjaga disiplin hidup sesuai protokol kesehatan, bersikap solider dengan sesama dalam wujud gotong royong dan saling membantu, serta meningkatkan mutu kerohanian keluarga, karena di dalam masa pandemik ini, keluarga-keluarga banyak kali harus menjalankan kewajiban-kewajiban imannya sendirian. Apa yang dilakukan Keuskupan Pangkal Pinang selaras dengan ketentuan Kanon 1253 menanggapi situasi aktual di keuskupan ini. Tentu setiap keuskupan mempunyai cara sendiri-sendiri, maka masing-masing kita hendaknya mendefinisikan wujud-wujud pertobatan tersebut agar sesuai dengan pesan pastoral di tempat kita masing-masing. Saudara, umat Katolik memiliki cara sendiri beribadah puasa. Standar yang kita miliki adalah ketentuan hukum gereja di atas, bukan bentuk-bentuk populer menurut kebiasaan umum yang banyak dipublikasikan. Apa yang terjadi dalam agama-agama lain adalah kewajiban menurut agama tersebut dan tidak berlaku bagi umat Katolik. Misalnya, ketentuan makan kenyang sekali sehari tidak terikat pada waktu, tetapi pada tanggapan masing-masing orang sesuai situasinya. Yang penting kewajiban itu dijalankan untuk tujuan memberi lebih banyak peluang menolong sesama yang berkekurangan.
Maka pelajarilah ketentuan-ketentuan gereja ini dan berbanggalah dengan praktek puasa dan pantang kita. Tampillah dengan percaya diri dan jalankan kebajikan ini sebagai wujud cintamu kepada Tuhan dan kepada sesama. Selamat menjalankan ibadah puasa Anda. Tuhan Yesus Kristus, ingatkanlah kami selalu agar puasa dan pantang yang kami jalankan bersumber dari kesadaran kami untuk turut memikul salib bersama Engkau. Semoga berkat pertobatan ini, kami lebih berani memberi kesaksian tentang cinta-Mu yang menyelamatkan. Kiranya nama-Mu semakin diakui dan dimuliakan, dan kerajaan-Mu membaharui seluruh muka bumi ini. Amin.